Oke, halo Sobat Genvest. Kita bertemu lagi dalam podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Andrian, tentunya akan menemani teman-teman di episode podcast kali ini. Dan yang akan menjadi narasumber, yang akan berbincang-bincang nih bersama saya hari ini. Tamunya seru banget, ada Mas Jason di sini. Halo Jason. Halo bro. Apa kabar nih? Baik. Ya. Oke, karena Jason-nya hadir, jadi hari ini kita akan ngobrolin sektor yang sebenarnya menarik banget nih teman-teman, yaitu poultry ya. Iya. Atau perunggasan lah, perayam-ayaman nih mungkin bahasa sederhananya ya. Kita bisa mulai aja kali ya, Jason ya. Boleh langsung. Oke, ngomong-ngomong soal sektor poultry ya, mungkin sahamnya sekarang emang agak sedikit slow nih. Iya. Oke, jadi mungkin akan kulik nih. Nah, pemerintah ini kan baru-baru ini menginisiasi program Kaling ya untuk unggas ya. Nah, kira-kira bisa dijelasin lebih dalam guys soal program Kaling ini, sebenarnya tujuannya untuk apa dan dampaknya buat apa ke supply ya. Mungkin teman-teman juga masih asing dengan istilah Kaling ini. Mungkin bisa di-sharing nih ke Sobat Genvest. Oke, siap. Jadi intinya Kaling ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Intinya adalah yang mereka tuju dari program Kaling ini untuk menjaga supply. Dan dengan menjaga supply akhirnya harga di pasar itu terjaga gitu ya. Dan ini kan menguntungkan para petani, peternak gitu-gitu. Nah, jadi tujuan di sini tuh lebih untuk pemerintah menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Kurang lebih seperti itu untuk Kaling. Nah, jadi mungkin kita lanjut ke detailnya lebih ya. Kaling ini involve beberapa fase dari indukan ayam ya gitu. Nah, jadi yang pertama ada DOC atau DOC serta hatching egg gitu. Nah, ini adalah ayam yang baru lahir 1 hari gitu. Nah, yang kedua adalah parent stock atau induknya langsung nih gitu. Nah, jadi 2 jenis ayam ini yang dilakukan Kaling gitu ya. Dan fungsinya masing-masing beda untuk tiap fase ini gitu. Nah, untuk Kaling DOC dan hatching egg itu dilakukan untuk menjaga harga secara langsung gitu. Nah, kalau misalnya supply-nya tiba-tiba hilang kan langsung harganya dijaga gitu ya. Dan kalau induknya atau parent stock-nya yang di kal itu impact-nya lebih ke delay gitu. Lebih ke bulan-bulan berikutnya karena butuh waktu dari indukan sampai menjadi anak yang akhirnya kita konsumsi gitu kan ya. Nah, mungkin sekilas seperti itu sih untuk Kaling ya. Oke. Jadi hopefully emang Kaling ini menjadi satu senjata lah ya. Benar, untuk menaikkan harga. Membantu sektor poultry ini. Nah, tadi ngomong soal DOC ya, harga DOC dan broiler yang udah mulai menunjukkan kenaikannya nih sejak program Kaling ini mulai diberlakukan. Apakah nih ini akan menjadi sinyal yang kedepannya bisa ya memberi sinyal bahwa supply and demand yang mulai seimbang, dan apakah tren ini bisa berlanjut ke depannya? So far menurut Jason gimana? Oke, jadi yang kita lihat ke depannya, at least kita ngomongin paruh kedua atau second half 2025 gitu ya. Ini akan improve dibandingkan dengan first half atau paruh pertama 2025. Kenapa begitu? Karena kita lihat ada 2 ya faktor utamanya. Yang pertama adalah Kaling yang tadi udah disebutkan. Jadi intinya Kaling ini adalah reduction in supply atau pengurangan supply. Dengan asumsi demand stabil-stabil aja tuh artinya kan harga bisa naik ya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah grandparent stock import kuotanya dikurangin di 2024 gitu. Nah, mungkin sekilasnya grandparent stock ini adalah lebih indukannya lagi dari ayam yang biasanya kita konsumsi gitu ya. Jadi grandparent stock ini biasanya impor berdasarkan kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan di tahun 2024 kemarin kuota ini tuh dikurangin gitu. Nah, kalau dikurangin kuotanya, impact-nya itu baru kelihatan di paruh kedua 2025 ini gitu. Karena induk ayam yang grandparent stock ini sampai ke ayam yang dikonsumsi ada jeda waktunya lagi gitu ya. Jadi mungkin 2 impact ini yang akan berpengaruh positif terhadap outlook sektor perunggasan di second half 2025. Oke, menarik. Nah, mungkin berikutnya kalau ngomongin soal sektor peternakan, yang nggak kalah penting harus mungkin adalah soal pakannya ya. Soal harga pakannya nih ya. Kalau kita ngomong poultry kan berarti yang relate tuh ada jagung, ada bungkil kedelai ya. Nah, harga bungkil kedelai kan ini udah turun nih ya, Jason ya. Karena ada tekanan dari dolar US yang cenderung dalam penguatan, kita tahu ya. Dan potensi kenaikan harga jagung juga nampaknya masih
akan berlanjut nih, Jason ya. Nah, kira-kira seberapa besar sih risiko yang akan dihadapi oleh sektor ini gitu ya dari sisi biaya bahan baku ya untuk ke depannya? Apakah menjadi satu ancaman ya pada akhirnya atau seperti apa sekarang? Oke, kalau misalnya kita ngomongin bahan baku mungkin yang kita sebut paling kita perhatikan lah ya gitu, ada 3. Jadi pakan ternak itu terdiri dari jagung, serta bungkil kedelai atau soybean meal ya biasa kita sebut. Dan ini adalah komponen yang diimpor. Jadi perlu juga kita perhatikan rate USD IDR gitu kan. Nah 3 faktor ini yang biasanya kita lihat untuk nge-track bagaimana sih perkembangan pakan ternak atau bahan bakunya gitu ya. Nah, untuk pertama yang jagung ya. Jagung itu kalau misalnya kita bandingkan secara tahunan, kita itu masih turun lumayan. Mungkin masih sekitar di kisaran 5%-an gitu. Karena tahun lalu ingat kita tuh masih ada El Nino awal tahun gitu. Nah, jadi pada tahun 2024 awal El Nino itu membuat harga jagung lokal kita itu sangat spike up gitu, mungkin sampai 6.000 per kilo, sedangkan sekarang mungkin maksimal sedikit di bawah 5.000 per kilo gitu. Nah jadi ada beberapa faktor itu jagung, tapi penting juga buat diingat pemerintah itu juga ada program ya buat menjaga supaya harga nggak terlalu rendah gitu. Jadi mereka udah mengalokasikan sebagian anggaran mereka untuk membeli jagung dari peternak gitu di harga 5.000. Nah, jadi kedepannya mungkin akan stabil saja di harga 5.000 itu, tapi secara tahunan kan memang kita taunya masih menurun walaupun sedikit gitu ya. Nah, lalu yang bungkil kedelai atau soybean meal kita juga lihat lumayan menurun. Kenapa begitu? Karena Amerika Serikat atau US itu mereka sangat memacu produksinya secara agresif gitu. Karena ada kebutuhan mereka sendiri dan sisanya diimpor ke kita gitu. Makanya ada harga sekarang itu turunnya mungkin lebih dalam ya daripada jagung, sekitar kisaran 15-20% secara tahunan gitu. Nah, penurunan bahan baku ini yang lebih dari cukup mengcover kerugian dari kenaikannya USD IDR. Mungkin kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan bahan baku kita itu aman secara harga gitu ya, bahan baku kita aman. Yang perlu kita perhatikan hanya harga perunggasannya, DOC dan broilernya gitu ke depannya. Maka dari tadi kita ngomongin kaling di awal ya. Untuk melihat kontrol harganya. Kita udah bahas banyak soal poultry ya tadi. Dan kira-kira gimana sih, mungkin Sobat Gias pertanyaan juga nih. Bagaimana hal-hal tersebut tadi, mulai kaling, harga pakan, dan semuanya itu ya, pada akhirnya berpengaruh ke emiten-emiten perunggasan ini seperti Cepin, Java yang tadi sempat saya mention di awal. Harganya belakangan performanya lagi agak slow down mungkin ya. Untuk paruh kedua ini ya, mengarungi paruh kedua 2025 ini, menurut Jason apakah akan ada dampak positif ke depannya dan membuat harga kembali rebound, atau malah akan tetap stay cenderung downtrend seperti sekarang, atau slow down seperti apa? Mungkin lebih jelas ya. Jadi untuk harga saham secara spesifik gitu ya, kita ngelihat sih harusnya di paruh kedua ini bisa lebih baik daripada paruh pertama, atau sekarang lah kita kasar ngomongnya gitu. Kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan mungkin 2 faktor utama ya, kaling dan GPS import quota cut. 2 faktor utama itu yang bisa mempengaruhi harga ayam atau perunggasan supaya bisa naik lagi gitu. Nah mungkin secara bulanan gitu ya, di bulan Juni kemarin pun harga DOC udah naik gitu, dan kita rasa karena ada sebagian impact dari yang tadi sudah disebutkan gitu. Dan kedepannya harapannya adalah bisa lebih lanjut lagi seiring implementasi kaling dari pemerintah itu berjalan lebih lancar lagi. Mungkin kayak gitu sih. Teman udah mungkin sedikit gambaran ya untuk saham-saham emiten poultry tadi ya, dari Cepin juga Java. Kemudian dari sisi investor nih, Jason ya, apa yang kira-kira membuat sektor poultry ini itu masih cenderung menarik, meskipun memang tadi ada beberapa struggling ya yang masih dirasakan. Dan juga satu pernyataan tambahan, kira-kira sentimen seperti program MBG nih yang sampai saat ini masih berlangsung, ini kan program utama dari pemerintah ya. Apakah ini akan menjadi suatu game changer lah buat sektor peternakan ini?
Ya, oke. Tentunya pasti ya untuk MBG, makan bergizi gratis, Ya. itu bisa menjadi katalis yang signifikan bahkan untuk sektor poultry gitu. Oke. Nah, tapi karena dia program ini masih di perawalan dan implementasinya belum full scale rollout, mungkin impact-nya belum sebesar beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Namun kalau misalnya memang MBG secara full rollout 80 juta penerima, itu pasti akan membantu sektor poultry tentunya gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya, banyak hal yang kita dapatkan insight seputar update dari sektor poultry, dari pembahasan bagaimana program kali ini berlangsung, update-nya, kemudian dari biaya bahan baku, harga pakan juga gitu ya, dan pada itu sampai satu sentimen kita ngomong soal MBG juga tadi ya, yang hopefully bisa jadi game changer atau memberikan pengaruh sentimen positif besar ya untuk sektor ini. So thank you banget buat Jason yang udah hadir di episode kali ini, memberikan banyak insight ke teman-teman semuanya. Thank you buat sobat GNBS juga yang udah nonton, yang sudah mengikuti sampai akhir. Mohon maaf bila ada kurangan ya dari kita. Sekali lagi thank you, Jason. Thank you kembali. Thank you semuanya. Nanti kita bertemu kembali ya. Tentunya disclaimer on ya. Kalau nggak sekarang, ya kapan lagi. Thank you.